Ibu. Maaf gak ada suaranya. Iya. Maaf. Ibu ulang lagi ya. Ibu ulang lagi ya. Jadi yang pertama tadi di sini kekurangannya adalah kata panjang. Ya, harusnya di sini ada bila panjang benda uji. Kemudian koreksi yang kedua dari Ibu, ini harusnya bukan G tetapi H. Jadi harusnya itu ini yang G ini harusnya ini asto tertulisnya. Mungkin salah ketik di NSPM-nya. Karena ASTO T24M itu adalah standar untuk pengujian beton inti dan juga pengambilan benda ujinya. Itu beton inti. Nah, sekarang terkait tadi ada bagian yang tanpa tulangan dan yang dengan tulangan. Itu sebetulnya diambil dari mana? Kita lihat sumbernya. Ibu stop yang ini dulu. Ya, ini sumbernya dari sini, dari ACI. Jadi untuk, belum kelihatan ya yang ini ya? Sudah bisa dilihat belum ya? Sudah, Bu. Screen-nya udah bisa dilihat kan? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini yang tertulis di ACI ya, ACI 506.5 bahwa untuk pengujian kuat tekan di sini shouldn't contain reinforcement. Jadi tidak boleh ada tulangannya. Makanya tadi di NSPM itu tertulisnya sebagian dia pakai tulangan, sebagian tidak pakai tulangan. Itu tertulisnya asalnya dari ACI 506.5. Karena seperti kita ketahui yang namanya standar kita itu standar yang diadop ya, standar yang diadop dari standar lain. Jadi kita belum pernah membuat standar sendiri, yang ada adalah standar yang diadopsi dari standar yang lain. Nah, di dalam ACI ini juga kemudian ditentukan bahwa dia diameter minimalnya itu 75 mm. Nah, kalau di lab itu kita yang punya alat kornea 100 mili diameternya ya. Tetapi tidak masalah karena di sini minimum ya, berarti kita bisa pakai yang diameter 100 mili gitu. Kemudian ada ketentuan di sini bahwa untuk pengujian kuat tekan itu rasio antara panjang dan diameter itu paling sedikit 1. Jadi biasanya di sini kalau misalnya ketebalan panelnya 10 cm gitu, amat sulit kalau kita pakai diameter core yang 100 mili. Jadi gini ya, biasanya hasil core itu Ibu gambarkan. Kalau misalnya ini panelnya, misalnya itu panelnya, kemudian tadi panel itu memiliki ketentuannya di sini tebalnya 10 cm atau 100 mili ya. 100 mili. Pada saat kita pakai diameter bor yang 10, maka kita kemudian amat sulit nih mendapatkan rasio L dan D itu 1.
1 ya, karena at least-nya 1. Jadi kalau mau pakai bor yang 10 cm berarti ini ketebalannya harus lebih buatnya. Paling tidak 150 cm. Jadi kalau misalnya saya ngebor gitu ya, saya ambil beton intinya di sini, kadang ke dalam itu ketebalannya tidak sesuai gitu. Memang di dalam cetakannya misalnya kita buatnya 10 cm. Tapi pada saat pengecorannya kalau kemudian kita harus dapat L per D ini 1, maka kadang sulit gitu ya. Jadi kalau kalau kita ngecor panelnya 100 mili, maka sebaiknya inti bornya ambil yang kurang dari 100 mili. 75 misalnya gitu. Nanti tinggal kalau sudah dapat bornya dipotong supaya L per D itu kita dapatkan 1. Paham nggak ya ini? Ada pertanyaan untuk bor ini. Jadi kalau Masih Ibu belum gambarkan ngerti, Bu. ini silindernya, nanti hasilnya bor tuh seperti ini. Kan begitu. Kalau misalnya kita nyetak, tingginya dipaskan 10 cm di sini. Ini yang kadang Ibu maksud tadi, tidak selalu kita dapat 10 cm. Kalau ngecornya nggak bagus panel konstruksinya, gitu ya. Sedangkan mata bor kita kan di sini 10 cm nih. Ini 10 cm. Nah, 100 mili. Pada saat ini nanti kurang, maka L per D itu hasilnya kurang dari 1. Ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu hapus sekarang, nih ya, Ibu hapus. Misalnya ketebalan saya buatnya panelnya 10 cm. Nah, supaya aman saya pakai mata bornya di sini yang 75 mili atau 7,5 cm. Gitu. Ini lebih aman. Kemudian nanti setelah didapat ini yang bentuk silindernya itu baru dipotong. Ya, baru dipotong di sini supaya apa? Supaya L per D-nya lebih besar dari 1 gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk kuadrilnya. Ya, ini tambahan aja dari Ibu ya. Tambahan aja dari Ibu. Di dalam ACI itu sebetulnya bahwa pengujian untuk panel itu bisa dilakukan beberapa macam gitu ya. Kalau kita mau buat beton konvensional atau beton biasa, Ibu coba keluar dulu dari sini. Ya, kalau beton apapun itu, mau shotcrete maupun konvensional, pada saat mau kita uji, itu pengujiannya tahapnya sebetulnya dimulai dari NDT. Ini juga, saudara belum apa sudah ya? NDT itu singkatannya dari non-destructive test atau pengujian tidak merusak. Nah, pengujian tidak merusak ini dibagi atas, misalnya nih hammer atau palu beton, kemudian pundit, di sini.
Pundit. Itu termasuk NDT. Ya. Belum. Semester ini. Kemarin sama Pak Nur Nonton video. Video. Materinya mah sudah, Bu. Prakteknya belum. Oh, tapi videonya udah. Sudah, Bu. Berarti yang dari Pak Nur tuh apa aja yang udah dilihat videonya? Hammer test, Bu, waktu itu yang ada videonya. Terus punditnya udah. Kalau nggak salah mah di materi itu, Bu. Kalau nggak salah nggak ada videonya. Teorinya dikasih. Ibu. Nah, berarti yang destruktif, nah setelah, jadi kalau di dalam beton, untuk elemen konstruksi beton, itu tahapannya seperti ini ya. Jadi pertama itu harus dilakukannya pengujiannya NDT. Jika kemudian ini dari pengujian ini kuat tekan beton itu masih lebih besar dari 8%, FC aksen, ya, maka kemudian bisa dianggap memenuhi, gitu ya. Nah, kalau hasilnya lebih kecil, jika lebih kecil dari 88% ini, maka barulah dilakukan berikutnya pengujian destruktif. Mengapa demikian? Karena yang namanya pengujian destruktif itu sudah jelas nih namanya destruktif test. Berarti dia merusak. Jadi elemen itu akan rusak jika kita lakukan pengujian destruktif. Contohnya itu tadi yang destruktif itu koril, ya. Nih. Makanya ini harus dilakukan setelah memang hasil non-destruktif test tadi tidak dipenuhi gitu. Tidak boleh kemudian tiba-tiba kalau di lapangan kemudian diminta gitu, ya sudah ini kalau tidak masuk misalnya hasil labnya kurang dari FC aksen, dibor aja, bukan begitu caranya ya. Jadi tahapannya harus NDT dulu, baru DT gitu. Kalau Ibu gambarkan di sini ya, contoh saja ya. Ini elemen balok misalnya dengan tulangan atas, tulangan bawah di sini. Kemudian di sini kan kita selalu pasang tulangan geser nih untuk balok itu. Itu ya, ini contoh saja ya, contohnya ada gambarnya harusnya lurus. Tidak bisa lurus nih gitu. Oke. Pada saat kemudian bagian ini kita bor nih, kalau bagian ini kita bor, nah bukan hanya dia mengurangi ukuran penampang ini kan, karena kita bor, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau ini saya bor di sini, yang merah ini dibor, diambil ya, dirusak. Kemudian kalau Ibu ambil penampangnya di sini, penampang betonnya, ini volumenya kan berkurang nih, karena dibor seperti itu. Ya, jadi pengurangan volume itu berarti juga pengurangan dimensi dari elemen beton. Padahal dimensi dari elemen beton itu direncanakan, dihitung, ya. Jadi mau misalnya lebarnya B, tingginya H, itu hasil perencanaan. Artinya perencanaan untuk apa? Untuk menahan beban yang bekerja, ya. Gitu. Menahan beban rencana. Kalau misalnya kemudian dimensinya berkurang atau volumenya berkurang,
Berarti kemampuan dari elemen ini menahan beban juga dia dapatnya B kali H itu untuk menahan beban rencana. Itu. Gitu kan? Kalau belajar nih di struktur beton, sama siapa ini Bu Mardiana atau sama siapa? Ibu tidak tahu. Tetapi esensinya itu seperti itu. Jadi pada saat kita menghitung dimensi dan tulangan, itu semua dihitung berdasarkan rencana beban yang bekerja. Jika kemudian dirusak, maka kemudian dimensinya berkurang. Artinya kemampuan menahan bebannya juga berkurang. Makanya yang namanya kordil itu tidak boleh dilakukan atau diputuskan dengan begitu saja. Untuk sampai ke kordil ini harus mendapat persetujuan konsultan pengawas, owner, ya, baru bisa dilakukan seperti itu. Itu kalau untuk elemen beton bertulang di lapangan, ya. Begitu, berikutnya, tahap berikutnya, jadi kordil ini biasanya di sini diharapkan dia masih lebih besar dari 80% hasilnya. 80% FC. Ya. Kalau misalnya dia kurang dari 80%, itu tahapannya di lapangan kemudian yang dilakukan adalah yang ketiga. Ini adalah uji beban, ya. Jadi elemen dibebani sesuai beban rencana. Dan uji beban ini kisarannya di 70% FC aksen. Gitu ya, uji beban ini. Kalau kemudian uji beban ini tidak terpenuhi juga, biasanya di lapangan itu dilakukan pengalihan fungsi dari bagian struktur yang diuji, pengalihan fungsi. Artinya pengalihan fungsi itu dengan catatan bebannya harus lebih kecil daripada beban perhitungan sebelumnya gitu ya. Itu. Jadi tahapannya itu seperti itu. Pada saat kita pengujian di lapangan ada tahapannya, tidak serta-merta. Pengalihan fungsi atau kalau sudah terlalu parah kemudian di sini ya harus dibongkar. Kalau mau mengalihkan fungsinya misalnya ya bongkar berarti. Tetapi dibongkar ini setelah pengujian apa? Setelah pengujian beban. Kalau dia tidak bisa diperkuat ya. Bisa juga kemudian tidak dibongkar tetapi elemen-elemennya diperkuat, entah itu diperkuat dengan fiber reinforced polymer, entah itu diperkuat dengan profil baja misalnya gitu ya. Tapi itu tahapannya ya kalau pengendalian mutu di lapangan. Yang kordilnya kemarin teorinya sudah juga. Baru selewat dibahas sama Bu Retno, Bu. Teorinya diberikan? Dikasih, Bu. Berarti saudara udah paham dong tentang L per D segala. Tapi masih selewat gitu, Bu, belum detail. Oke. Ya besok Ibu review lagi ya. Ininya. Oke. Itu gambaran tentang pengujian. Nah, apa kemudian yang mau Ibu sampaikan untuk Shipgrid? Ini SCI juga sebetulnya membagi hanya beberapa macam. Ada yang destruktif, ini yang DT tadi, destruktif, itu yang bor tadi, yang kordil. Tetapi juga ada yang NDT gitu. Yang NDT ini sama. NDT-nya pakai apa? Pakai hammer, pakai kemudian penetrasi, ya. Nih, pakai penetrasi, pakai hammer. Ada juga yang dimaksud dengan pull out test gitu ya. Pull out test itu semacam apa ya? Pull out test itu yang kita lakukan ini ya. Ibu gambar biru ini adalah permukaan beton misalnya gitu ya. Ini beton lama. Kemudian
misalnya mau Ibu perbaiki dengan shotcrete misalnya. Ini shotcrete-nya Ibu kasihnya merah. Ini misalnya mau diperbaiki dengan shotcrete sehingga ketebalannya bertambah seperti itu ya. Tapi yang merah ini adalah perbaikan dengan shotcrete. Nah, masalah di dalam tahun baru di sini dalam pekerjaan perbaikan itu adanya di sini nih masalahnya. Ikatan antara beton lama dan beton baru. Maka kemudian di sini diperlukan apa yang dikenal dengan pull out test ini. Karena pull out test ini dia memberikan kekuatan tarik di sini antara beton lama dan beton baru. Ini pull out test itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ikatannya tidak kuat, maka kuat tariknya di sini juga kecil, ya. Terlepas ini, jadi seolah-olah bagian ini terlepas pada saat dilakukan pull out test. Kalau ikatan beton lama tidak kuat, atau misalnya kalau kita pakai shotcrete di sini, ikatan antara shotcrete yang dipakai untuk material perbaikan dengan beton lamanya ini tidak kuat gitu. Itu. Tapi kalau dia ikatannya kuat, maka gaya tarik yang dihasilkan juga akan besar dari pull out test. Tapi itu termasuk non-destructive test menurut ACI, ya. Yang apa namanya? Pengujian yang disarankan juga oleh ACI. Oke, Ibu keluar dulu ini. Sebentar. Ibu keluar dulu. Gambar. Masih terlihat ini, Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Nih, Ibu bisa saudara lihat nih. Gambarnya yang kanan, nih. Oke. Nih gambar yang kanan. Nih ya. Nih. Lihat nih. Yang dimaksud dengan substrat ini adalah beton lama. Substrat itu beton lama. Nah, yang ini adalah beton baru yang dipakai untuk perbaikan. Ya, bisa macam-macam bahan dari shotcrete tadi. Nah, kemudian pada saat dilakukan pull out test, ini terjadi ini nih gaya tarik, ya. Gaya tarik yang kemudian dia akan memperlihatkan besarnya kekuatan di sini di antara lapisan beton lama dan beton baru. Itu seperti itu pull out test, ya. Hampir mirip ini, direct tension dengan pull out test itu hampir mirip. Ya. Itu gambarannya, kemudian kita lihat lainnya ini ya. Kalau yang ini UPV yang pundit, jadi pakai pundit itu juga bisa kemudian membantu untuk melihat shotcrete yang kita kerjakan, ya. UPV itu pundit itu, UPV. Kemarin, sebentar. Kalau Ibu mau tanya nih, siapa ya? Tanyanya ke siapa ya? Ganti Rizali. Rizali. Ya, Bu. Kemarin yang belajar pundit sama Pak Nur itu apa yang bisa dipahami? Ya, jadi pundit itu tuh menggunakan apa ya? Apa namanya tuh? Jadi pantulan gitu, Bu. Jadi kalau misalkan ada rongga-rongga yang di dalam beton itu bisa terlihat di
uji pundit itu, Bu, tanpa Hmm. merusak dari betonnya. Pundit itu pantulan atau pakai apa? Pakai kayak transmitter sama receiver gitu. Jadi Sama receiver ya. Nah, itu ini yang kemudian dikenalnya ini loh. Bukan karena pantulan, tetapi karena gelombang apa? Gelombang apa nih? Ultrasound ya. Dari receiver sama transmitter, bukan pantulan. Kalau yang pantulan itu yang hammer itu baru pantulan, ya. Gitu ya. Jadi dia pakai gelombang. Nah, yang mau dilihat kalau misalnya rongga itu tidak bisa dilihat, tetapi di sini dengan pundit itu yang bisa diuji adalah densitas, ya, densitas. Densitas itu apa sih? Asri, Bima? Densitas apa? Ya, Densitas Asri, Bu, Bima? Densitas apa? Menunjukkan apanya betul? kerapatan Bu. Kerapatan, kepadatan ya. Kepadatan. Jadi kalau betonnya padat, densitasnya tinggi. Sebaliknya kalau betonnya banyak rongganya, banyak porinya, maka densitasnya rendah. Terambat gelombangnya kan pelan kalau banyak rongganya. Paham nggak ya maksudnya ya? Jadi ini gambaran antara beton yang padat. Ibu uji anunya, ini transmitter sama receivernya. Bedakan nih sama kalau misalnya dia begini. Ini rongga-rongganya di dalam beton. Nah, kalau Ibu letakkan receiver sama transmitter di sini, dia akan terganggu oleh siapa? Asri Bima. Nih, terganggu oleh siapa? Oleh rongga. Sehingga cepat rambat gelombangnya menjadi Triani. Gimana menurut Leli? Gambar yang A ini yang padat, yang B ini yang berongga. Nah, menurut Leli gimana Leli? Ya, Leli Satriani? Bisa dengar suara Ibu? Mic-nya rusak, Bu. Syifa Nadia? Iya, Bu. Bisa lihat gambar Ibu yang A dan yang B? Bisa, Bu. Ya, yang A itu yang padat ya. Kalau yang B itu ada rongga-rongganya nih. Yang B itu rongganya nih. Kan ada, nah, jadi dia pemadatannya kurang baik. Sehingga kalau yang A ini cepat rambat gelombangnya menjadi apa? Cepat atau lambat? Lebih cepat. Lebih cepat karena dia tidak perlu lewat rongga. Tapi kalau yang ini dia menjadi lambat karena terganggu ini dari receiver sama transmitternya ini terganggu adanya rongga ini, dia mau nyampainya itu lambat gitu ya. Itu prinsip kerja dari UPV atau pundit itu. Jadi dari gelombang ultrasound ya, bukan pantulan. Oke, makanya kemudian di sini untuk mengetahui void atau rongga gitu. Jadi kalau dia cepat rambat gelombangnya rendah, berarti betonnya tidak padat atau densitasnya rendah ya, atau porositasnya tinggi gitu. Itu yang dimaksud dengan UPV. Sehingga UPV ini selain kemudian untuk mengetahui densitas, dia juga bisa untuk menguji adanya retakan di dalam elemen beton ya gitu.
Itu fungsi dari UPV. Jadi UPV ini sekali-kali jangan kemudian dipahami sebagai pengujian kuat tekan beton, ya, bukan. Seperti halnya hammer juga bukan untuk menguji kuat tekan, tetapi hanya memperkirakan saja kuat tekan. Dia tidak bisa menguji kuat tekan, hanya perkiraan kuat tekan. Jadi salah kalau kemudian saudara menyatakan hasil uji hammer kuat tekannya sekian misalnya, salah. Jadi harusnya dari pengujian hammer perkiraan kuat tekannya. Yang benar-benar bisa menyatakan besarnya kuat tekan adalah mesin kuat tekan yang di lab itu. Itu yang bisa benar-benar mengeluarkan hasil kuat tekan. Ya, itu gambaran untuk UPV. Sama di sini pada saat kita bicara density pakai UPV juga bisa, pakai kemudian uji kuat tekan juga bisa. Kalau densitas tinggi, kuat tekannya pasti tinggi. Kalau densitasnya rendah atau porinya banyak, kuat tekannya juga pasti rendah gitu ya. Ya, itu pengujian pengendalian mutu ini tambahan aja yang ada di ACI gitu ya, tambahan dari NSPM. Ibu akan stop share di sini yang ACI. Akan Ibu kembalikan ke Oke, Ibu akan kembalikan ke yang NSPM di sini. Nah, berikutnya di seksi 6. Seksi 6 itu di NSPM tentang pengukuran. Jadi seperti halnya kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa kalau pengukuran ini hubungannya nanti dengan pembayaran ya untuk pekerjaan shotcrete. Jadi dihitung dari luas permukaan. Di sini dituliskan di NSPM bahwa yang dimaksud dengan pengukuran adalah luas permukaan dalam meter persegi. Ya, nanti kalau saudara bekerja, ini dasar pembayaran itu berdasarkan luas dan juga ketebalan. Itu ya. Itu dasar pembayaran. Itu NSPM, jadi NSPM-nya sampai di sini di pembayaran ini. Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau berbagi sedikit yang Australian Concrete Guidelines ya. Jadi kalau saudara baca di apa namanya Australian Concrete Guidelines, maka hal-hal seperti ini akan saudara dapatkan. Ya, ini contoh yang kemarin kita bahas bagaimana penyemprotan yang arahnya ini ya melingkar. Ini yang ada di NSPM. Jadi yang dimaksud dengan arah melingkar itu yang ini yang ada di gambar ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini caranya begitu. Anunya apa? Nyemprotnya itu seperti ini. Dan nozzleman itu sudah tahu kalau dia harus nyemprot cara memutar itu, maka kemudian yang namanya lingkarannya itu dia sudah harus paham nih. Ini besarnya lingkaran ini antara 45 sampai 60 cm, sedangkan ketinggiannya 15-23 cm. Nah, saudara sebagai pengawas itu yang harus paham ini gitu ya. Kalau yang pelaksanaannya ada di nozzleman, tetapi sebagai pengawas saudara harus paham ini.
Ini dari Australian Short Grid Guidelines yang tertulis di NSPM untuk penyemprotan cara memutar short grid. Nah, kalau kemudian di sini untuk yang umum, kalau saudara lihat nih, lihat nih keterangannya. Spraying should commence from the ground and move methodically upwards. Kalau di NSPM tulisannya kan penyemprotan dilakukan dari bawah ke atas. Masih ingat kemarin ya? Jadi tidak dilakukan sebaliknya dari atas ke bawah. Nih, jadi dia pertama dari bawah dulu, terus naik, naik lagi gitu ya berikutnya. Itu yang dimaksud dengan penyemprotan dari atas ke bawah. Jadi yang ini bawah dulu, naik lagi, terus naik. Gitu. Itu maksudnya apa yang ada kata-kata yang di NSPM dari bawah ke atas ya. Ini gambarannya ada di Australian Short Grid Guidelines. Oke, sekali lagi ini bisa di-download gratis ya, free. Nih, kita lihat tentang ini nih. Jadi kalau kita semprotkan ini, materialnya ini, selalu ada kemungkinan ada material yang terjatuh. Tetapi pada saat penyemprotannya itu tidak dilakukan dengan benar, reboundnya akan sangat besar. Ya, artinya yang melekat sedikit, yang terbuang besar, artinya gitu. Kalau penyemprotannya di sudutnya ada tulisannya not less than 45 degree. Jadi arah penyemprotan tadi tidak boleh kurang dari 45 derajat. Kalau kurang dari 45 derajat maka rebound force ini akan sangat besar. Ya. Gitu. Itu menurut guidelines-nya Australia ya yang tertulis di NSPM. Berikutnya apa ya yang bisa Ibu bagikan di sini yang dari apa namanya?